Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu dari pagi hingga saat malam ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, untuk kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, istilah mengalami Tuhan menjadi populer sejak Henry Blackaby menerbitkan bukunya yang berjudul Experiencing God, Knowing and Doing the Will of God pada tahun 1990. Sejak saat itu, banyak orang yang memakai istilah ini dalam berbagai situasi dan kesempatan, dan pengertiannya serta penggunaannya mengalami perluasan. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah menanyakan, apa itu mengalami Tuhan? Kok saya tidak pernah mengalami? Kita semua sebenarnya mengalami Tuhan setiap hari. Hanya saja seringkali kita tidak menyadarinya. Orang ateis, meski mereka menyangkal Tuhan dalam hidup mereka, mereka juga mengalami Tuhan, tapi mereka tidak sadari atau mereka tidak mengakuinya. Inti dari mengalami Tuhan adalah mengenalnya secara pribadi dan melakukan kehendaknya setiap hari. Anak saya suatu kali kaget karena dalam suatu perjalanan, ia melihat kok tiba-tiba sudah ada di suatu tempat yang berbeda. Padahal beberapa jam sebelumnya masih ada di kota lain. Ia tidak merasakan perjalanan yang ia alami karena tertidur. Tapi meskipun ia tidak merasakan, ia sebenarnya mengalami. Seperti itu jugalah kita dengan Tuhan. Meskipun banyak dari kita yang merasa bahwa kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup, namun itu bukan berarti kita tidak benar-benar mengalami Tuhan. Sesungguhnya setiap orang mengalami Tuhan, hanya saja tidak memperhatikan. Dalam Mazmur 34 ayat 8 ini dikatakan, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Pemazmur Daud merasakan sendiri pengalaman akan Tuhan dalam hidupnya secara pribadi. Bukan hanya sekali dua kali saja ia mengalami Tuhan, tapi berulang kali. Bahkan berulang kali ia menyadari akan kehadiran Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sejak ia masih muda, ia merasakan dengan nyata, dalam susah, dalam senang, dalam suka atau duka, dalam situasi ancaman atau keadaan aman, dalam segala situasi ia mengalami Tuhan. Dan itu sebabnya di sini Daud menyerukan agar setiap orang dengan penuh kesadaran mengecap dan melihat akan kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami Tuhan bukanlah soal terjadi atau tidak dalam hidup kita. Karena mengalami Tuhan itu pasti terjadi pada setiap orang. Hanya masalahnya, apakah kita mengamati, apakah kita merenungkan, apakah kita menyadarinya, apakah kita berusaha mengenalnya, dan apakah kita mengakuinya atau tidak. Kalau kita katakan kita tidak mengalami Tuhan, itu berarti kita tidak memperhatikannya atau tidak mengakuinya. Ayat ini mengajar kita untuk mengenal dan mengamati secara pribadi akan kebaikan Tuhan di hidup kita. Perhatikanlah karya Tuhan, maka kita akan menyadari bahwa kita mengalaminya secara pribadi setiap hari. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia sudah menebus kita dengan darahnya.
Dia mengasihi kita dengan bukti nyata. Tuhan memelihara kita, menghibur, menyembuhkan, memulihkan, memberikan jalan keluar saat dalam masalah. Tuhan menguatkan, meneguhkan, dan menghiburkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sadari akan kebaikan Tuhan, sadari akan kasih-Nya, sadari akan kuasa dan hadirat-Nya di hidup kita. Ia Immanuel, bersama dengan kita setiap hari dalam segala keadaan. Dan penyertaan-Nya itulah yang membuat kita mengalami Tuhan di sepanjang perjalanan. Mari kenali Tuhan secara pribadi dan lakukanlah selalu kehendak-Nya di hidup kita. Kalau ada di antara saudara yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara, percayalah kepadanya agar saudara mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati di salib untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, memerintah atas segalanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu, dan pimpinlah hidupku sekarang dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar, kami mengerti bahwa sesungguhnya kami mengalami Tuhan setiap hari. Engkau ada bersama kami, menyertai kami di setiap keadaan. Ampunilah kami yang seringkali tidak menyadari pengalaman akan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal-Mu dan melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan di setiap waktu untuk selalu berada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, lingkupi dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, menyempurnakan setiap tubuh yang sakit, dan Tuhan juga memberikan jalan keluar yang ajaib bagi yang sedang dalam pergumulan dan persoalan. Kami percaya kami terima mujizat Tuhan. Berkat-Mu atas bangsa kami dan juga atas bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan setiap orang agar percaya kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkat-Mu atas gereja-Mu, berkat-Mu atas setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.